Akhirnya bekas Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo mengatakan seharusnya Kepolisian RI yang membuka berita acara pemeriksaan penyelidikan kasus Ismail Bolong perihal dugaan setoran hasil tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur kepada pejabat tinggi Polri. Ferdy Sambo menanggapi pernyataan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto yang meminta pihak Ferdy Sambo untuk membuka BAP. Merekalah yang buka. Kenapa saya? Kan sudah ada, kata Ferdy Sambo setelah sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 29 November tahun 2022. Komjen Agus menanggapi pernyataan Ferdy Sambo sebelumnya yang mengatakan Divisi Propam Polri sempat memeriksa Ismail Bolong dan Kabareskrim dalam penyelidikan setoran tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Sempat itu periksa Ismail Bolong dan Kabareskrim, kata Ferdy Sambo ketika jeda sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Ferdy Sambo mengatakan ia sudah menyampaikan laporan hasil penyelidikan secara resmi ke pimpinan terkait penyelidikan kasus Ismail Bolong. Melalui laporan tersebut, ia menjelaskan proses penyelidikan Divisi Propam Polri telah selesai dan tinggal ditindaklanjuti. Laporan resmi kan sudah saya buat, artinya kan ini tinggal ditindaklanjuti, kata Ferdy Sambo. Penyelidikan kasus tambang ilegal, Komjen Agus Andrianto sebelumnya mengaku heran kenapa Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan melepas Ismail Bolong jika memang tuduhan dirinya menerima setoran tambang ilegal benar ada. Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar? Jangan-jangan mereka yang terima. Dengan tidak diteruskan. Masalah lempar batu untuk alihkan isu, kata Agus dalam pesan teks yang dikirim pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2022. Sebelumnya, Hendra Kurniawan mengkonfirmasi dokumen laporan hasil penyelidikan Ismail Bolong yang beredar. Ia juga mengaku memeriksa langsung Ismail Bolong dan mengkonfirmasi nama Kabareskrim dalam laporan tersebut. Itu kan ada semua bukti-bukti, kata Hendra Kurniawan setelah mengikuti sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Dalam dokumen laporan hasil penyelidikan RND 137/3 UAS 2.4 2022 Propaminal tertanggal tanggal 18 Maret tahun 2022 kepada Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang dilihat Tempo, menyatakan adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang batu bara ilegal oleh Polda Kalimantan Timur. Selain Ismail Bolong, terdapat pula 15 orang lainnya yang disebut sebagai pemilik tambang batu bara ilegal. Ferdy Sambo telah membenarkan surat penyelidikan yang mengusut dugaan suap tambang batu bara yang diungkap Ismail Bolong dalam video yang viral beberapa waktu lalu. Ya sudah benar itu suratnya, surat penyelidikan Divisi Propam Polri, kata Ferdy Sambo setelah skor sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 November tahun 2022. Ferdy Sambo meminta agar langsung menanyakan ke pejabat yang berwenang karena ia telah mengeluarkan surat penyelidikan kasus setoran tambang ilegal Ismail Bolong. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya segera menangkap bekas anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ajun Inspektur 1 Ismail Bolong. Ismail diduga menjadi backing tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur. Saya sudah perintahkan untuk menangkap Ismail Bolong. Kita tunggu saja, kata Sigit saat ditemui wartawan majalah Tempo Linda Trianita di ruang kerjanya pada Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Kapolri tak tahu keterlibatan petinggi Polri. Kepada majalah Tempo, Listio mengaku tak tahu soal dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri, karena hanya mendapatkan laporan singkat soal penyelidikan yang dilakukan Divisi Propam Polri saat itu. Terakhir ada rekaman testimoni yang menyebutkan soal itu tidak masuk ke saya. Yang dilaporkan kepada saya hanya ringkasan pemeriksaan dan rekomendasi, bukan laporan pemeriksaan yang rinci.
Itu biasanya dari bawahan ke atasan, kata dia. Padahal, dalam dokumen tersebut jelas tertulis bahwa Ferdy Sambo, Kepala Divisi Propam saat itu, menulis laporan itu dengan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan uang koordinasi kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli tahun 2020. Para pejabat di Polda Kaltim itu disebut sempat menerima uang koordinasi dari Ismail Bolongces yang besarannya bervariasi antara Rp30.000 sampai Rp80.000 per metrik ton. Selama Oktober hingga Desember tahun 2021, menurut laporan tersebut, mereka diduga menerima uang dengan kisaran Rp600 juta hingga Rp5 miliar. Aliran terbesar untuk Kapolda Kaltim saat itu, Inspektur Jenderal Heri Rudolf Nahak dan wakilnya. Heri diduga menerima uang sebesar Rp5 miliar sepanjang Oktober hingga Desember tahun 2021 sementara wakilnya diduga menerima sebesar Rp1 miliar. Sementara itu Komjen Agus Andrianto disebut menerima uang setoran tambang batu bara ilegal dari Ismail Bolong sebesar Rp2 miliar setiap bulan antara Oktober-Desember tahun 2021 dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mencopot Heri Rudolf dan pejabat terkait lainnya karena kasus ini. Kami sudah copot Kepala Polda dan para pejabat terkait saat itu, kata Listio. Listio mengaku tak tahu soal dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri karena hanya mendapatkan ringkasan laporan soal penyelidikan yang dilakukan Divisi Propam Polri saat itu. Terakhir ada rekaman testimoni yang menyebutkan soal itu. Tidak masuk ke saya. Yang dilaporkan kepada saya hanya ringkasan pemeriksaan dan rekomendasi. Bukan laporan pemeriksaan yang rinci. Itu biasanya dari bawahan ke atasan, kata Kapolri.